Saya menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak, apa hukumnya menyimpan uang di bank? Jadi interaksi kita dengan bank itu ada dua. Yang pertama, kita terlibat dalam sistemnya bank. Yang kedua, kita hanya menjadikan bank sebagai media pemberi fasilitas. Kalau yang pertama, kita terlibat dalam sistemnya bank, sehingga kita utang dari bank, modal kerja juga dari bank, rumahnya dari bank, mobil juga leasing bank, dan seterusnya. Maka semua sistem kehidupan kita diwarnai dengan kredit. Berarti kita masuk ke sistemnya bank. Nah, ini yang bermasalah. Kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, berarti kita menjadi pemberi riba bagi bank. Kemudian yang kedua, kita berinteraksi dengan bank hanya sebatas menggunakan fasilitas yang diberikan oleh bank. Seperti hanya sebatas untuk transfer uang, atau misalnya fasilitas yang lain untuk transaksi, kemudian transaksi, atau termasuk juga untuk penyimpanan uang tanpa masuk dalam sistem mereka. Ini boleh atau tidak? Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama tentang hukum menabung di bank konven atau bank ribawi. Mereka membolehkan dengan dua syarat. Pertama, niatnya tidak untuk membungakan uang. Kalau niatnya untuk membungakan uang, meskipun dia tidak mau ngambil bunganya, hukumnya haram, karena berarti niat dari awal dia mau melakukan transaksi riba. Syarat yang kedua, ada madhannah, ada dugaan kuat kalau uang itu disimpan di rumah tidak aman. Misalnya dia yakin, uang ini kalau saya taruh di rumah, seringkali kalau malam hilang, atau kalau saya tinggal pergi malah hilang, entah siapa yang ngambil. Maka daripada seperti ini, uang saya sering hilang, lebih baik saya amankan di tempat yang lain. Kalau dia yakin ada dugaan kuat uang itu ketika ditaruh di dalam rumah pasti hilang, maka dia tidak boleh taruh, atau dia boleh menaruh uang itu di bank. Ya, dia boleh naruh uang itu di bank. Dan di antara yang memberikan fatwa seperti ini adalah Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Beliau membolehkan nabung di bank selama tidak ada atau selama dua unsur ini terpenuhi. Dan beliau tambahkan satu lagi, harus ada upaya terlebih dahulu untuk mencari bank non-ribawi. Misalnya bank syariah yang tidak memberikan riba. Kalau ini nggak ada, baru boleh dipindahkan ke konven. Baik. Alhamdulillah, kalau di negara kita beberapa bank syariah itu sudah tidak lagi memberikan bunga. Sehingga ketika kita nyimpan uang di situ, nanti duit kita itu utuh, tidak bertambah. Bahkan yang ada berkurang. Baik. Sekarang yang berkurang ini boleh atau tidak? Berkurang, duit kita itu diambil oleh bank sebagai biaya administrasi. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Itu haknya bank. Kok bisa, Pak? Nah, siapa orang yang mau dititipi duit, suruh jamin keamanannya tapi dia nggak dibayar? Makanya itu hanya bank yang sudah memberikan jasa. Apalagi dia memberikan kartu ATM, apalagi kadang dia menyediakan banyak fasilitas seperti internet banking dan seterusnya. Maka bank punya hak untuk mengambil sebagian sebagai biaya administrasi. Dan itu jasa penghasilan bank yang halal, terlepas dari dia punya penghasilan yang lain yang haram. Baik. Sehingga di posisi ini kita hanya sebatas menggunakan fungsi bank sebagai pemberi fasilitas dan bukan masuk dalam sistemnya, sehingga insya Allah tidak masalah. Baik.